Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh hadir di sini saat ini. Saya bersyukur dan puji Tuhan juga di tengah kesibukan kita boleh kembali berkumpul untuk bersekutu bersama. Mari kita akan masuk dalam ibadah kita malam hari ini. Kita semua siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan.
untuk kami memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Kita akan memuji Tuhan karena Tuhan begitu besar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatanmu. Katakan, kau terbesar dan mulia, biarlah semua penuh.
Puji Tuhan, semua bersemangat, semua merasakan sukacita Tuhan. Amin. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan persembahan kita. Bapak, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang kami terima, apa yang telah kami dapatkan dari Engkau Tuhan. Kami ingin mengembalikan sebagian dari apa yang kami dapatkan Tuhan. Kiranya boleh apa yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu dan bisa dipergunakan untuk pelebaran kerajaan dan pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan ujian. Aku diberkati. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk pelayanan agar kita boleh untuk menerima berkat dari Tuhan dan boleh menerima tema hari ini. Bagiku, tak
kasih-Mu Bapa. Kau sungguh baik Tuhan, tak pernah berakhir Bapa, dan berkata kasih-Mu Bapa. Lebih dalam lagi jemaat Tuhan pujikan pujian ini. Terima kasih Bapa, sungguh Allah kami yang ajaib, Allah yang patut kami puji dan kami agungkan senantiasa. Terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada malam hari ini, dari awal sampai pertengahannya. Setiap pujian yang telah kami haturkan kepada Tuhan pada malam hari ini, Tuhan memberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pekerjaan yang kudus pada malam hari, Kau juga akan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, tapi kami semua orang hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Dari pertengahan sampai akhirnya kami serahkan dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Oke, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk belajar ya tentang kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, sehingga kita akan boleh semakin hari semakin mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ya, Noel PowerPoint-nya supaya disiapkan. Kita akan pelajari saudara pada bagian yang kedua, yaitu tentang antikris. Nah, ini yang perlu kita pelajari dan kita mengerti, sehingga dengan tanda-tanda ini kita akan bisa tahu sebenarnya kita sedang ada di posisi yang mana. Ya, kita akan membuka dulu dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua di ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Yohanes pasal yang kedua ayat 18, 19 dan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka yang sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari
Kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Perhatikan, ya, ini tanda. Dan kalau kita perhatikan, banyak anak-anak Tuhan bahkan dari seorang pemimpin pun meninggalkan, tidak mau percaya lagi kepada Kristus, dia mengikuti yang lain. Kenapa demikian? Makanya coba kita akan perhatikan dalam hidup ini supaya saudara dan saya bisa mengerti kondisi rohani. Maka sebenarnya kalau saudara memahami dengan tema tahunan kita membangun diri kita sendiri, rohani kita ini yang perlu dibenahi, yang diperbaiki. Ya, tidak usah menyalahkan sana, tetapi coba kita koreksi bagaimana dengan kondisi kita sendiri. Sudah perhatikan di ayat yang ke-19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara bisa paham? Menyembah, mengakukan nama Tuhan, belajar Alkitab, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh di dalam pengenalannya kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kalau orang yang belajar dengan sungguh-sungguh, ya, dia bisa memahami firman, mengerti rencana Allah dalam kehidupannya, orang itu tidak mungkin dia akan meninggalkan imannya kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Ini kelihatannya sepele, tetapi banyak yang terjadi dan sudah banyak yang meninggalkan imannya. Boleh punya jabatan pendeta, boleh punya jabatan sebagai pelayan Tuhan, tapi kalau engkau tidak sungguh-sungguh di dalam pengenalan kita kepada Allah dalam nama Yesus, ditinggalkan. Makanya yang menentukan kita ini kenal kepada Allah atau tidak sebenarnya kita. Tapi sebenarnya kalau kita ini memahami dan kita ini menyadari kita semua kepingin masuk surga, mau tidak mau, ya harus mau belajar lebih mengenal akan pribadi Allah di dalam nama Yesus. Sehingga dalam menjalani hidup ini, kepercayaan kita ini, kita boleh mengalami sesuatu dalam kehidupan kita sebab pengenalan kita kepada Allah. Sudah perhatikan dengan sesama, memang mereka berasal dari antara kita. Siapa itu? Antikristus. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Maka keseriusan, kesungguhan di dalam kita beribadah itu sangat kelihatan. Bagaimana cara memuji nama Allah, bagaimana apakah mereka menjalani kehidupan ini, itu akan kelihatan. Ya, orang yang mengenal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan tidak, itu beda. Beda. Ya, orang yang kepengen hidup sehat, mereka akan belajar bagaimanakah supaya mereka itu boleh sehat. Sebab itu akan kelihatan. Orang-orang yang belajar tentang kesehatan dengan tidak itu akan beda. Ya, dengan hidup ini kita akan kelihatan. Orang yang serius atau tidak itu akan kelihatan. Nah, jangan sampai di antara kita ini ada yang termasuk dalam kelompok ini.
Sebab firman Tuhan dalam kitab Wahyu, ya, ini sudah mulai kelihatan. Yang kudus biarlah engkau tetap kudus, yang berdosa biarlah engkau tetap berdosa terus. Makanya hidup ini pilihan. Ya, hidup ini pilihan. Masuk surga harus kenal kepada Allah dalam nama Yesus. Pengenalan ini bagi kita belajar firman. Dengan belajar firman ini kita berjalan, kita hidup sesuai dengan firman. Sehingga kalau sudah perhatikan dengan sungguh-sungguh, mulai bermunculan ya antikristus, mulai dari jalur agama. Saya katakan dalam PowerPoint, ya, antikristus akan muncul melalui jalur agama dan melalui jalur politik. Perhatikan, ya, kita yang ada banyak hamba Tuhan yang berjatuhan dan dia menyangka bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat. Kenapa? Mereka tidak sungguh-sungguh, ya, mereka tidak serius. Di dalam hidup ini kita mesti lebih hati-hati supaya saudara dan saya tidak masuk dalam kelompok ini. Ya, dalam kelompok ini. Bagaimanakah supaya kita ini dalam pengenalan kita kepada Allah di dalam nama Yesus kita lebih sungguh-sungguh, dikatakan di ayat yang ke-20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kemampuan untuk mengenal Allah dalam nama Yesus dikatakan kita menerima pengurapan. Perkataan pengurapan itu kemampuan. Kemampuan apa? Untuk mengenal pribadi Allah. Tanpa pengurapan Allah tidak akan bisa. Nah, ayo kita mulai menyadari pengurapan itu akan diberikan kepada kita. Yang pertama, kita menyadari. Kedua, kita mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Ada komunikasi. Makanya penyembahan, seringkali saya katakan, itu kebutuhan roh kita untuk komunikasi dengan Allah yang adalah roh. Maka dalam komunikasi, dalam penyembahan kita kepada Allah, itulah kekuatan kita, itulah pengurapan, itulah kemampuan. Orang yang pakai kekuatan magic, sebab dia menyembah pada iblis, ya, dia memberikan sesajen, dia memberikan persembahan, sebab dia dekat dengan iblis, maka iblis itu memberikan kekuatan, memberikan transfer kuasanya di dalam hidup manusia sehingga manusia itu menjadi kuat. Coba saudara renungkan, kita mengenal Allah yang sejati di dalam nama Yesus, pernahkah kita ini komunikasi? Sebab kemampuan inilah saudara yang akan memberikan kita ini kemampuan melakukan firman. Sebab roh kita menjadi satu dengan roh Allah. Inilah kekuatan kita. Ya, makanya berdoa ini sebenarnya seringkali dikatakan itu nafas kehidupan kita. Ya, itulah kekuatan kita. Kondisi hari ini saudara, tanpa kita berdoa, artinya engkau dekat dengan Tuhan, tidak akan punya kemampuan. Yang sebab itu saudara, betapa pentingnya kita ini menyembah, betapa pentingnya untuk kita ini berdoa. Belajar firman itu untuk kebutuhan di dalam jiwa kita, itu pikiran, itu perasaan. Untuk melakukan firman itu kekuatannya, kemampuan dari roh Allah. Maka orang yang tidak pernah berdoa,
ya, yang tidak pernah berdoa, ketemu dengan Tuhan, engkau tidak akan punya kemampuan. Dan sebab itu mari untuk kita lebih sungguh-sungguh dalam pengenalan kepada Allah, kita mesti punya waktu untuk nyembah. Ya, untuk nyembah. Ada yang senang pagi, ada yang senang malam, ada yang mungkin waktunya memang siang. Silakan. Ya, Allah itu 24 jam. Jam berapapun kita tahu pada waktu kau menyembah, Allah mengatakan silakan. Yang menentukan siapa? Kita. Membangun diri di masa. Disebut kemarin, jangan sampai kita yang sudah kenal kepada Tuhan bertahun-tahun, tapi kita tidak punya kekuatan kemampuan untuk melakukan. Kenapa? Engkau tidak pernah komunikasi, engkau tidak pernah ketemu, engkau tidak pernah menyembah kepada Allah dalam nama Yesus. Nah saudara, orang yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak serius di dalam mereka mengenal kepada Allah, itu pasti meninggalkan Tuhan. Ini fair. Ya, sebab itu kita membaca tadi, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka tidak serius. Makanya gunanya kita belajar firman supaya ngerti akan kondisi kita. Kita sudah sungguh-sungguh enggak ikut sama Tuhan? Ibadahnya sungguh-sungguh enggak? Apakah karena di rumah sudah tidak ada pekerjaan, ya sumpah di rumah langsung keluar, kan di gereja kan ada AC-nya, ada dinginnya, ketemu dengan teman-teman. Saudara, kalau itu bagian dari kita, mari kita mulai belajar. Kita semua datang di tempat ini untuk ketemu dengan Tuhan, untuk nyembah, senang hati Tuhan. Saudara, orang yang sungguh-sungguh ya ikut kepada Tuhan akan belajar menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Dengan pujian. Coba saudara renungkan. Kira-kira selama kita ikut sama Tuhan, Tuhan pernah mengecewakan kita? Oh sering kali Pak, aku berdoa tidak pernah dijawab. Itulah menurut ukuran kita. Di saat kita ketemu dengan Tuhan, di saat kita menyembah, Tuhan melihat, Tuhan tahu kebutuhan kita. Dalam Injil Matius, apa yang kita pikirkan, Tuhan tahu. Bagi Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Maka sebenarnya masalah kebutuhan jasmani di dalam hidup kita ini, tidak perlu kita ini ngomong. Tuhan tahu. Ya, bagian kita perlu senangkan hati Tuhan dulu. Senangkan hati Tuhan. Dan selama saya ikut sama Tuhan, saya tahu Tuhan yang aku sembah itu tidak pernah mengecewakan. Tidak pernah mengecewakan. Bagian saya apa? Senangkan. Senangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan dulu. Kalau bisa menyenangkan hati Tuhan, butuh apa? Tidak usah kamu disiapkan. Kita maunya ketemu sama Tuhan, betul? Ketemu sama Tuhan, saudara. Kita tidak perlu begini. Nyembah dulu saja. Sembah dulu. Kalau bisa disembah, diagungkan. Apa yang betul itu? Ada seseorang, dia kepingin mendapatkan bantuan dari seseorang. Ya, waktu gimana Pak? Orang itu kok sulit? Saya tahu orangnya dan saya kenal baik. Ada banyak cara, tetapi saya tunjukkan cara satu dan coba kamu praktekkan. Kamu mesti
berani benar untuk ada di bawah, baru nanti bisa naik. Maksudnya gimana? Kamu mesti belajar ada kerendahan hati untuk ketemu dengan orang itu. Gitu Pak ya. Kalau kamu bisa menyenangkan hatinya dia, saya tahu karakternya orang itu. Dalam bahasa saya yang sangat kasar, nanti kepalanya bisa dilepas diberikan kepada kamu. Tenanan atau Pak? Nurut ya? Oke. Dekati dia. Telepon dulu. Bos, tolong Pak dibantu. Ada apa? Banyak kegiatan. Siap. Aku ngomong, siap. Dekat. Waktu dekat saudara, dicurahkan saudara. Pak, lo kok mundur? Saya jangan ngomong. Kerendahan hati, dekati dia, agungkan dia, senangkan dulu hati. Dua kali ketemu. Tengok lagi, Pak, jangan. Baru 2 kali. Lakukan lagi. Nurut. Ketemu shalom, senangkan hatinya, apa yang diperlukan dibantu, yang ikuti kegiatan kesana kemari. Saudara, hari ini dia baru ngomong, Pak, benar Pak, benar. Sebab orang ini menyenangkan pemimpin ini, saudara. Ya, hari ini orang ini kalau masuk kota nggak mampir, loh, bisa ngapus. Kenapa? Mesti mampir, disiapkan makanan, disiapkan minuman. Bukan itu saja, mesti ono sayurnya abang-abang. Kenapa? Menyenangkan dulu, membuat hatinya gembira. Waktu saya melihat perubahan itu, saya katakan hati-hati, terus bertahan. Dia mendapatkan fasilitas yang begitu baik. Saya katakan tetap untuk Tuhan. Sebab dia bisa menyenangkan, maka yang menjadi kebutuhan los diberi, mulai fasilitas dari keuangan sampai fasilitas roda ada. Sebab bagian kita senangkan hati Tuhan. Apa sih kebutuhan kita? Surga itu menjadi bagian kita. Masa sih kebutuhan di bumi tidak dicukupi? Saudara, mari kita mulai mengerti sehingga dalam hidup kita tahu. Kita harus sungguh-sungguh. Sebab kalau kau tidak sungguh-sungguh, saudara, ada pribadi yang selalu memperhatikan kita, mempengaruhi kehidupan kita untuk meninggalkan pribadi Allah dalam nama Yesus, yaitu iblis. Dia bersyukur menang gereja gak digatek, itu ekor gereja. Ya, kan tidak dihormat itu metua. Maka firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu yang dapat kita lakukan, mari kita lakukan untuk Tuhan. Kita ibadah, kita pelayanan untuk Tuhan. Saya hari ini ibadah, saya hari ini pelayanan untuk Tuhan. Itu prinsip. Kalau sudah demikian, itu yang membuat kita ini lebih sungguh-sungguh. Kenapa? Bagian kita surga itu tidak bisa dibeli loh. Surga itu hanya dapat kita mendapatkan bagian kalau kau dapat menyenangkan hati itu. Sebab itu kita mau belajar mengerti, sehingga dalam kita beribadah, di dalam kita pelayanan, kita sungguh-sungguh. Ya, untuk sungguh-sungguh itu perlu ada pendekatan. Artinya kita selalu dekat.
Sudah perhatikan, senangkan hatimu. Ya, seperti tadi siang tuh, saya ke Kari Kandang. Tadi malam sudah panggil tuh, Pak Binjeng badhe sowan. Oh nggih monggo Pak. Ya, waktu ketemu saya tahu, saudara, saya banyak belajar tentang pribadi seseorang. Saya bukan seorang dukun ya, bukan peramanda, tapi saya begitu melihat orangnya tak bahasa nih, pakai bahasa Jawa terus. Orang itu akhirnya tersentuh. Terus saya mengatakan, saya akan mengadakan seperti pameran. Bisa mendukung? Monggo, membutuhkan apa? Tak saudara. Langsung, oke, saya ikut. Sebab apa? Saya bisa menyanjung dan mengagungkan orang ini. Sehingga dia begitu simpati. Dia punya produk. Saya mulai tanya, harga spesial kagem Pak Musuh. Saya sebab menyenangkan. Ayo kita mulai belajar. Ya, mulai belajar dari ini. Senangkan hati Tuhan. Sebab kita dapat menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan itu pasti menyenangkan hati kita. Karena orang yang tidak sungguh-sungguh pasti cepat atau lambat tinggalkan dulu. Tinggalkan dulu. Ya, saudara, jangan sampai kita ini merupakan bagian dari antikris. Sebab antikris nantinya akan kita periksa, itu menjadi musuhnya Allah. Nah, saudara bisa bayangkan kalau kita ini termasuk bagian dari iblis, antikris, memusuhi Allah, kira-kira menang atau kalah? Tidak mungkin akan menang. Allah itu pencipta seisi dunia. Ya, iblis mau melawan pasti kalah. Nah, kalau kita bagian termasuk dalam bagian itu dan kita kalah, Pak, hukuman kebinasaan ada di dalam kehidupan. Ayo kita mulai memahami. Ya, saudara, biarlah dengan pembukaan ini akan kita mengerti. Ya, apa yang kita akan teruskan yaitu tentang Daniel di dalam Daniel pasal 7. Daniel pasal 7 ayat 7 dan 8. Ini tentang penglihatan Daniel, ya. Daniel pasal 7 ayat 7 dan 8. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendasarkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombongkan. Saudara, apa yang dilihat Daniel ini nanti kalau kita nanti periksa di kitab Wahyu sama. Tapi paling tidak sudah akan melihat, coba gambarnya, Nur. Ini yang dilihat oleh Daniel. Semua persis. Ya. Nanti dalam kitab Wahyu akan kita periksa juga mengatakan sama. Dan ini gambar binatang ini adalah iblis. Karena dia masih ada
kesempatan dan dia diberikan kuasa, maka mereka menghancurkan. Nah, orang-orang saudara yang tertinggal nanti pada waktu pengangkatan, kalau engkau tidak mengikuti dia, pasti akan dibinasakan. Coba next gambar. Apa yang dikatakan Daniel tadi? Ada tanduk satu, tetapi dia ada mulutnya, ada matanya. Iblis menunjukkan kuasa itu apa? Membinasakan. Maka sebenarnya orang yang ikut iblis itu sebenarnya hanya ada di dunia ini. Tapi setelah kematian dia akan binasa seterusnya. Maka orang yang ikut iblis jangan kau punya, aku punya kekuatan betul. Iblis memberikan kemampuan, memberikan kekuatan untuk melakukan yang salah, untuk melakukan dosa. Firman Tuhan mengatakan, nanti semua mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebab itu, saudara, saya katakan, masuk surga atau tidak, itu di tangan kita. Next gambarnya. Nah, berapa lagi? Ini yang dilihat oleh Daniel. Dan perhatikan dengan sesama. Ini pekerjaan iblis yang akan merusak, membinasakan. Itu sesuai dengan karakter. Iblis itu sifatnya membunuh, membinasakan. Tapi kalau Allah dalam nama Yesus, itu punya karakter kasih dan dia menghidupkan. Di depan kita sudah disiapkan 2 pilihan. Mau pilih masuk surga, mesti kenal kepada Allah dalam nama Yesus. Yang kepingin masuk dalam api neraka, silakan mengikuti iblis. Makanya hidup ini pilihan. Saudara mau pilih yang mana? Ya, mau pilih yang mana? Itu tergantung dari kehidupan kita. Iblis itu menghancurkan. Sudah perhatikan apa yang dikatakan di dalam 2 Tesalonika pasal 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhiburnya kita, dengan dia kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Kita hati-hati dengan engkau melihat media sosial. Ya, orang lihat YouTube itu baik kalau yang dilihat itu yang baik. Ya, kalau kau melihat YouTube yang jelek, itu yang akan mempengaruhi. Sebab apa yang dilihat, apa yang didengar, itu akan tersimpan di memori otak kita. Kalau sudah disimpan dalam memori otak kita, dia akan menyentuh lagi pada yang namanya bagian perasaan. Nah, kalau itu sesuatu yang baik tersimpan dan menyentuh pada perasaan, maka tindakan yang kita lakukan itu mesti benar. Sebab memang. Tapi kalau yang kita lihat itu sesuatu yang jahat, itu terekam di otak, menyentuh perasaan, maka begitu ada sedikit sentuhan, sudah akan mulai dipengaruhi dalam perkara yang jahat, maka yang kita lakukan itu mesti jahat. Nah, sebab itu firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Karena hari-hari ini, kalau sudah tidak hati-hati, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar,
ajaran yang salah. Ya, saudara mau belajar teologi silakan. Siapapun yang mengajar, yang penting kita punya prinsip sama nggak dengan Alkitab kita. Siapapun yang menyampaikan kalau itu tidak sesuai dengan Alkitab, tolak. Ini firman. Sebab apa? Resikonya dikatakan sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Karena hari-hari ini, karena kita tidak punya bekal, tidak punya pengetahuan tentang firman, maka begitu kita disesatkan dari perkara yang benar untuk melakukan yang jahat, kita ikut. Karena kita tidak punya dasar firman. Coba mari kita pikirkan hal itu supaya kita ini mengerti, oh ini benar dari berdasarkan firman atau tidak, kita koreksi. Kalau sesuai dengan firman, jalankan. Yang tidak, tolak. Karena kalau kita tidak punya prinsip dasar firman, itu yang membuat kita akan meninggalkan Tuhan. Karena hari-hari ini iblis pun berusaha dengan banyak cara untuk membelokkan hidup kita, menyesatkan hidup kita, supaya kita ikut bagian dari dia untuk dibinasakan oleh Allah. Sebab itu dia punya cara. Ya, sebab itu aja seorang bertanya begini, Pak, kenapa ya saya ini kalau baca firman Tuhan Alkitab baru kira-kira 5 ayat kok ada? Pernah alami ya? Sebab kalau kita baca Alkitab, pengetahuan kita tentang kebenaran itu akan semakin tambah. Sebab itu iblis berusaha supaya kita tidak baca Alkitab, tapi lebih utama lihat Facebook, baca WA, lihat YouTube. Itu pengaruh. Ya, saudara sedang membaca Alkitab, karena waktunya setelah berdoa membaca Alkitab, terus tiba tulis jaluk WA, si A, bacaan Alkitab panjang apa terus? Perkataan terus itu bagian nanti. Yang enggak biasanya langsung diklik tengah, bocor WA siapa? Oh ini bocor lagi. Muncul lagi, nanti bocor WA. Itu sesuatu dari pengaruh iblis untuk mempengaruhkan benar-benar ojo baca Alkitab. Coba mari kita renungkan supaya saudara ini mengerti ternyata iblis pun sedang berusaha, sedang mempengaruhi hidup kita supaya engkau tidak ikut sama Tuhan, tapi tinggalkan Tuhan supaya murtad. Dan orang kalau meninggalkan Tuhan, jangan sudah berpikir aku terlepas. Oh saudara, engkau sedang memunculkan masalah yang baru. Ya, yang percaya sama Tuhan saja hari ini sedang dibawa Tuhan dalam masa untuk memahami rencana Allah. Dalam banyaknya masalah, ya, banyaknya masalah. Tapi kita bersyukur banyak masalah yang datang dalam hidup kita, tapi pertolongan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Itulah saudara, ya Bapak, kita mantap ngerti masalah boleh datang, tapi saya tahu Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Bagaimana caranya? Dia tahu. Bagian kita apa? Senangkan hati itu. Kita mau serius, ya dikatakan situ. Janganlah kamu mendisakan dengan cara yang bergabung juga, sebab sebelum hari haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus dibinasakan. Saudara, orang yang murtad, orang yang tinggalkan Tuhan, apalagi mengatakan antikris, jangan saudara menjadi gagah dulu. Aku ini penguasa dunia. Saudara, boleh kau membanggakan,
tetapi mesti hati-hati. Orang yang anti Kristus, yang tidak mau percaya pada Kristus, dikatakan mereka akan dibinasakan. Ya, akan dibinasakan. Nah, saudara, kalau dalam dunia yang sedang kondisi demikian ini susahnya, tapi nanti setelah kematian kita mendapatkan penghukuman untuk lebih baik. Dalam kondisi demikian ini, masalah boleh datang, kesusahan boleh datang, tapi Tuhan memberikan pertolongan, kita masuk surga. Itu yang untung sih. Bukan dunia rekoso, tapi nanti setelah mati lebih sengsara lagi. Saya nggak mau. Hanya, ya, saya kepingin tetap menyenangkan diri Tuhan dan saya dimuliakan sama Tuhan. Maka jangan orang berpikir kalau aku tinggalkan Tuhan, aku akan terbebas. Salah, nambahin masalah. Ya, masalah yang jangka panjang, bukan sementara. Jangka panjang kenapa? Dibinasakan di dalam api. Dan ini berbahaya. Ya, apa yang dikatakan dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Perhatikan. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Hari ini saudara, ya, masih ada kuasa yang menahan, yaitu kuasa Allah, untuk membuat kita ini kuat. Ini jangan kemurah. Sebab nanti begitu Tuhan datang, di atas kawan-kawan yang percaya diangkat sama Tuhan, yang tertinggal di bumi, dia akan mengalami yang namanya penderitaan. Sebab kuasa Tuhan sudah diangkat. Dan nanti kita akan baca dalam kitab Wahyu supaya kita mengerti. Ya, mengerti. Hari ini kuasa Tuhan masih menopang, memberikan kekuatan kepada kita. Ayo jangan sia-siakan. Seperti contohnya, hari ini pemerintah begitu getolnya vaksin dan vaksin. Saya membaca dalam media sosial, kalau nggak salah besok itu di pasar besar, nggak tahu salah 1.500 atau 3.000 vaksin yang akan dilaksanakan di pasar besar. Sebab itu yang belum ada waktu melayu yang pasar gede, malah mesinnya sudah digenjot. Maka dikatakan oleh Ibu Menteri Sri Mulyani, betul, bulan 10 vaksin akan digenjot, artinya dipercepat. Ya, melalui kelompok-kelompok tertentu. Ya, sampai ada beberapa gereja yang mulai welcome. Orang yang mau divaksin silakan datang. Ya, cepat sudah. Bahkan kemarin kalau nggak salah di Ngames ini jemput bola. Jadi yang betul-betul yang nggak mampu, maksudnya nggak mampu, badannya masih nggak punya kekuatan untuk datang di kelurahan, silakan datang, maka nanti dari petugas vaksin akan datang ke rumah untuk vaksin. Jadi mau tidak mau harus vaksin. Untuk Indonesia harus terbebas dari COVID. Ini mumpung ada vaksin. Kalau ini tidak ada, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Mumpung kuasa Allah masih ada dalam hidup kita, ada di bumi, menopang, memberikan kekuatan kepada kita. Ayo kita melekat, sehingga kita tidak meninggalkan Tuhan, kita semakin setia. Apapun hari ini, sudah masalahmu, apapun hari ini yang sedang ada dalam hidupmu, percaya Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberikan kekuatan. Jangan mengatakan, aku gak kuat, engkau belum tahu. Ada kuasa yang menopang hidupmu. Siapa itu? Allah. Dalam nama Yesus dikatakan,
Karena secara rahasia di kedukaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menang. Ada kuasa kedukaan, kuasa iblis masih tidak bisa bekerja dengan luas. Kenapa? Kuasa Tuhan yang membentengi, yang menaungi hidup. Kalau nanti kuasa itu diambil, diangkat oleh Tuhan, maka iblis akan bekerja dengan luar biasa. Maka kalau sudah perhatikan, di sana dibunuh, itu masih kecil. Nanti begitu kuasa Tuhan diangkat dari bumi, iblis lebih sadis, lebih jahat. Kita akan bersama kita paham. Coba membukakan pikiran kita untuk mumpung kekuatan Allah masih ada di bumi ini, kita pakai dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita nanti ketinggalan pada waktu pengangkatan. Ya, saya rindu dan selalu berdoa. Ya, saya tidak tahu hampir 1 bulan. Jam 3 pagi saya sudah bangun. Dari malam itu saya jam 9 sudah istirahat. Jam 2 dibangun doa. Doa nyembah. Nah, ngomong nyembah. Ya, main tadi waktu setengah dulu sini sama cucu saya, Pak matanya merah. Ini badannya lemes ya, ngantuk. Kalau saya dapat berdiri, kekuatan Allah yang menopang. Ya, sudah mari kita mahal setiap doa tak sebut mulai dari Tirol sampai Madiun sampai Kabupaten. Tak sebut satu-satu. Ya, nah sampai ke apa ya? Nah sing tok yang lansia. Tapi kalau saya masih apa tak sebut satu-satu. Kasih. Supaya kita bersama-sama diangkat oleh Tuhan di atas awan-awan untuk menerima mahkota daripada Allah. Untuk itu ayo kita sungguh-sungguh serius di dalam kita ini ikut kepada Tuhan. Sebab kemajuan kita mulai belajar untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan dengan kehidupan. Bila bagian firman Tuhan yang kita bersama pada malam hari ini akan mulai membukakan wawasan pikiran kita, sehingga dalam cara kita beribadah, dalam kita cara melayani Tuhan itu mesti berbeda. Kenapa? Mumpung kekuatan Allah masih dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Bila dengan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, pembelajaran ini akan membuat kita akan tetap setia, lebih semangat di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ayo sama-sama kita akan berdiri, kita akan berdoa. Haleluya. Hamba mengucap syukur Tuhan buat pembelajaran firman pada malam hari ini. Engkau telah membukakan firman-Mu kepada kami. Bila dengan pencerahan firman pada malam hari ini membuat kami tidak undur, tapi kami lebih maju, kami lebih setia di dalam kami mengiring kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak lama lagi Tuhan pasti datang. Amen. Untuk menjemput kehidupan kami. Bapa, ampuni kelemahan kami. Bila dengan pengajaran firman pada malam hari ini kami akan lebih sungguh-sungguh untuk menyenangkan Tuhan dengan segala apa yang kami punya. Bapa, bila dengan pengajaran firman-Mu kami akan lebih sungguh-sungguh, lebih serius di dalam kami mengiring kepada Engkau. Terima kasih Pak. Sungguh Engkau Allah kami yang baik, Allah yang punya program supaya hidup kami tidak dibinasakan, tetapi kami dimuliakan di dalam kerajaan. Terima kasih Bapa buat semua pekerjaan, buat karya-Mu yang telah Kau kerjakan kepada kami. Biarlah apa yang telah Kau kerjakan membuat kami akan lebih mengerti bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik. Makasih Bapa, kalau memberkati setiap kekasihku datang pada malam hari ini. Apa yang dibutuhkannya kami tahu, Engkaulah jawaban atas kehidupannya. Terima kasih Bapa. Sebenarnya umat akan pulang, biarlah pasukan malaikat Tuhan menyertai kehidupan kami sampai di rumah dengan selamat. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.